Halo semuanya, selamat malam guys. Jadi kali ini aku mau coba ngomong mengenai vonis Doni Salmanan ya. Doni Salmanan adalah seseorang yang mirip Indra Kents ya. Jadi kebetulan dia ini yang menyebarkan aplikasi Quotex ya. Saya mau coba kupas mengenai Doni Salmanan ya. Jadi Doni Salmanan ini terakhir itu dia divonis oleh Pengadilan Negeri Bandung ya, kalau nggak salah itu sekitar 4 tahun. Dan yang menariknya lagi, Doni Salmanan ini berbeda gitu dengan vonisnya dengan Indra Kents ya. Kalau Indra Kents kan cukup besar itu ya, kalau nggak salah 10 tahun apa 8 tahun ya Indra Kents itu. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, ini si Doni Salmanan ya, kalau kita lihat dia setelah jadi JPU-nya nih pasti yang mengajukan apa namanya banding gitu. Jadi kan mekanisme pengadilan di Indonesia itu kalau misalkan si terdakwa dan si JPU penuntut umum gitu ya, kalau misalkan terjadinya putusan pengadilan ya, apabila setelah diputus di pengadilan tidak ada yang naik banding, contohnya adalah Richard Eliezer ya, difonis 1 tahun 6 bulan, maka JPU jaksa penuntut umum tidak mengajukan banding dan juga si terdakwa tidak mengajukan banding, maka otomatis keputusan itu menjadi inkrah. Jadi keputusan inkrah itu adalah artinya memiliki kekuatan hukum yang tetap, artinya sudah tidak bisa diganggu gugat lagi gitu. Nah tapi ini Doni Salmanan kasusnya adalah dia divonis 4 tahun dan apa harta yang dimilikinya tidak disita oleh negara gitu ya. Oleh karena itu maka si JPU jaksa penuntut umum kan menuntutnya lebih daripada 10 tahun seingat saya ya gitu, dan mereka banding tuh JPU-nya gitu ya. Ketika jaksa penuntut umum banding maka diputuslah oleh pengadilan Mahkamah Agung gitu ya, lebih tinggi daripada keputusan yang sebelumnya, dianulir keputusan yang pertama ya. Sidang yang 4 tahun itu dirubah menjadi 8 tahun, malah 2 kali lipat gitu, dan hartanya dirampas oleh negara, termasuk ya mobil Lamborghini-nya, mungkin rumah-rumah mewahnya gitu ya, hasil daripada kejahatan menyebarluaskan Quotex ya. Nah, coba kita lihat yuk di ini di Google gitu. Oke, kalau kita lihat di Google sekarang ya nih, Doni Salmanan, ini rangkuman kasusnya ya, kita bacakan ya. Nah ini aksinya ini ya sering bagi-bagi atau uang sawer tuh di YouTube ya. Jadi sih dia tuh punya YouTube akun juga. Terus dia sering banget nyawer tuh. Cuman ya itu, jadi ya bagi-bagi duit lah gitu ya. Kemudian juga bagi ke artis juga gitu, si minuman racikan Rizky Febian nih seharga 400 juta, kan yang bener aja gitu. Kan nggak logis lah gitu beli minuman sampai 400 juta ya kan. Ya dari mana lagi kalau duitnya bukan hasil dari menggarong gitu kan, uang masyarakat. Nah eh tak hanya itu ya, di Instagram juga Doni Salmanan sering tuh berbagi-bagi. Nah ini dia judulnya, diperberat ya hingga divonis menjadi 8 tahun di Bui. Oke. Dan update-nya ini terbukti melakukan pencucian uang, nah, gitu ya. Pengadilan Tinggi Bandung memperberat Doni Salmanan dari 4 tahun menjadi 8 tahun ya. Hakimnya ya silahkan dibaca ya. Ini kalau kita simak kembali perjalanan kasus Doni Salmanan juga hingga vonis diperberat menjadi 8 tahun penjara. Jadi awalnya itu Februari 2023 Doni Salmanan dilaporkan ke polisi ya. Jadi Februari 2022 ada laporan tanggal 3 tuh. Kemudian Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Pak Hermawan ya menjelaskan bahwa
ini juga salah satu jadi kejahatan cyber juga ya, karena kan menggunakan aplikasi. Kemudian Maret 2022 naik kasusnya ke penyidikan dan sudah dilakukan gelar perkara nih pada 4 Maret itu 2022 gitu ya. Kemudian setelah diperiksa saksi-saksi itu lebih dari 7 orang ya, 10 orang saksi. Kemudian ditetapkan jadi tersangka, ya kan? Nah, selanjutnya coba kita lihat. Nah, ini juga aset-aset mewah dari Doni Salmanan. Ini motornya nih Moge ini ya. Ini juga pejabat pajak aja punya motor Moge kan di penjara itu ya, apa namanya, diperiksa KPK ya. Nah, ini Indra Kents. Nah, ini salah satunya Indra Kents juga sama nih Rubicon. Nah, Rubicon ini sama persis dengan anaknya pegawai pajak yang kemarin sering pamer harta ya. Nah, si Indra Kents ini divonisnya 10 tahun nih dari awal ya. Cuma apa namanya, harta rampasannya itu belum dikembalikan ke para korban gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini bedanya ini si Indra Kents ini setelah vonis banding tetap 10 tahun namun harta rampasannya dikembalikan ke korban. Nah, itu aja sih bedanya ya. Gitu. Tapi kalau dari lamanya penjara, Indra Kents lebih lama 2 tahun ya dibandingkan Doni Salmanan. Oke, silahkan dibaca gitu Indra Kents ya. Ya sampai sekarang ya kedua-duanya masih ditahan ya. Oke. Oke, jadi segitu dulu informasi yang terkait tadi dengan Indra Kents dan Doni Salmanan ya. Jadi Doni Salmanan sekarang telah dihukum lebih berat, yaitu 8 tahun setelah step kedua yaitu banding di pengadilan ya, dan justru mendapatkan uh, 2 kali lipat daripada putusan yang pertama. Kemudian untuk Indra Kents tetap dihukum 10 tahun karena di putusan pengadilan yang pertama dia dihukum 10 tahun dan yang kedua setelah banding itu dia tetap 10 tahun namun aset-aset negara yang dirampas oleh negara dikembalikan kepada para korbannya. Oke, segitu dulu bagi yang menjadi korban binomo ya, mungkin bisa mencari tahu bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan pengembalian ya dari platform trading binomo. Dan juga mungkin Quotex ya, itu kebanyakan mungkin saya nggak tahu di seluruh Indonesia apa di Bandung ya, yang pastinya kejadian ini semoga menjadikan kita lebih aware ya dengan instrumen-instrumen finance yang ada di dunia maya ya, atau misalnya di internet ya, termasuk aplikasi-aplikasi trading ya. Mungkin sekarang banyak sekali gitu, coba kita cari yang tentunya yang legal ya, yang di Indonesia itu mendapatkan pengakuan dari pemerintah ya, misalkan ada under Bapepti seperti itu ya. Dan tentunya ya untuk kalau mungkin untuk saham lebih aman ya gitu untuk di Indonesia gitu ya. Dan juga mungkin cryptocurrency ya, mungkin di Indonesia kan juga ada Indodax atau pasar kripto gitu ya. At least mereka diakui oleh pemerintah seperti itu. Oke, menurut saya demikian, dan mudah-mudahan case-nya Binomo dan Quotex yang menurut saya ini sangat lebih parah daripada judi ya. Judi aja ada yang menang ada yang kalah gitu kan. Kalau ini kan nggak ada nasabah itu dirugikan ya, nggak ada yang menang gitu kan dengan sistem curangnya mereka gitu. Oke, jadi menurut saya mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi para netizen. Semoga tidak terjebak lagi oleh platform-platform yang menawarkan bagaimana cara kaya mendadak gitu ya. Tentu harus bekerja keras dan berusaha ya, dan berdoa. Oke, itu aja dari saya, dan tetap aman, tetap sukses, dan
selalu profit ya dalam setiap investasi dan trading yang kita lakukan. See you, bye bye.